Ya, selamat datang di CSS Dasar bersama saya, Novrian. Saya akan berbagi bagaimana cara untuk melakukan programming, bukan programming juga sih, tapi belajar untuk mengenal CSS dan HTML. Dan kali ini materi kali ini adalah mengaitkan CSS ke dalam file HTML. Di sini sudah ada file HTML-nya, namanya csstrial.html. Ini saya gunakan brackets, IDE-nya brackets. Ini bisa langsung di live preview di bagian ini, live preview. Nah, di sini adalah HTML yang sudah di render oleh browser, yaitu browsernya Chromium. Di sini belum ada CSS-nya sama sekali, jadi tampilannya adalah seperti ini, seperti di sini, yaitu plain tanpa ini CSS-nya dari browser. Kita bisa inspect elemen untuk mengetahui. Kalau kita inspect elemen nanti live preview-nya akan mati. Mungkin kita tidak perlu inspect elemen dulu. Kita sedang memerlukan untuk kecepatan mengganti. Ketika di save nanti akan langsung berubah di browsernya. Untuk yang pertama kali yaitu memasukkan cara mengaitkan CSS, file CSS ke HTML adalah dengan mengaitkan dengan menggunakan tag link. Seperti ini. Link. Sebelumnya saya sudah ada file style.css, kita buka saja. Ini untuk mengubah body dari backgroundnya ini. Body ini ya, body ini ke menjadi warnanya seperti ini. Ini warnanya hitam muda, abu-abu tua, hampir hitam tapi belum hitam ya. Ini bodinya, ini selamat datangnya, seperti itu. Kita langsung linkkan saja seperti ini. Di bracket sudah tersedia IntelliSense, jadi bisa milih langsung mau apa. Langsung serta-merta ini berubah ya, berubah warnanya. Dari ketika saya pencet tadi sudah berubah dari warna putih menjadi warna yang seperti ditunjukkan di sini file CSS itu, yaitu 3333. Seperti itu. Kita juga bisa menambahkan mengganti font ataupun warna font, jenis font pada selamat datang. Kita lihat di sini selamat datang adalah tag H1, heading 1, heading 1. Kita tulis saja tagnya H1 seperti ini. Kalau mengganti font ya tinggal ganti colornya, warna font, misalnya putih, langsung ganti kan ya. Kita save. Atau mengganti jenis font, misalnya saya ada Roboto, bisa ganti nggak? Bisa, seperti itu.
Kemudian di teks ini juga bisa mengganti ukuran, macam-macam ukurannya, bisa tambah semakin besar seperti itu. Ya, ini adalah menambahkan, mengaitkan file CSS dengan link, yaitu eksternal ya, melalui eksternal file CSS. Nah, yang kedua yaitu menggunakan tag style. Tag style ini bisa ditempatkan di internal file HTML. Kita bisa menempatkannya di head ini ya, di dalam head ataupun di dalam body. Seperti ini juga bisa, di dalam div pun bisa. Itu. Tapi lebih rapi kalau file style itu ada di, bukan file, tag style itu ada di head. Nah, saya akan mencoba menumpuk file yang bukan file, atribut dari H1 di sini, karena ini colornya F, warnanya putih dan sebagainya. Kita coba ganti warna dari H1 menjadi ada pilihannya di sini, azure misalnya. Tidak kelihatan ternyata. Nah, seperti itu. Maka yang akan terjadi adalah atribut style dari H1 itu akan H1 dari eksternal file ini akan tertumpuk oleh tag style yang ada di internal CSS. Saya akan coba untuk mengubah link ini berada di bawah style. Apa yang akan terjadi ya? Kita coba. Oh, iya, ketika dicabut linknya, maka tag-tag yang lainnya yang ketika dihias oleh CSS itu ada, ketika link CSS yang dicabut, maka akan hilang. Maaf, ada suara yang tidak perlu tuh. Kita lanjut saja. Akan hilang ya. Jadi seperti body, background color dari body itu akan hilang karena dicabut. Kita tidak mengaitkan link tadi. Kemudian Roboto ini font family, jenis font dari H1 dan font size nya akan hilang. Kita coba taruh di bawah style. Yang akan terjadi. Nah, yang terjadi adalah style ini akan menurut pada file kode yang dieksekusi lebih akhir. Jadi yang awal-awal akan tertumpuk seperti itu ya. Color red ini akan tertumpuk menjadi color yang putih seperti yang ditunjukkan di sini, karena ketika ini dieksekusi kemudian berubah menjadi merah, lalu turun ke bawah eksekusi akan berubah menjadi putih lagi ya. Makanya itu dinamakan cascading style sheet ya, lembar gaya bertumpuk. Secara harfiah seperti itu sih. Itu ada satu cara untuk membuat satu atribut itu lebih kuat, yaitu dengan melakukan penambahan atribut important. Maka important ini akan lebih kuat daripada yang ada di
sebelum-sebelumnya. Dia tidak akan terpengaruh oleh perubahan yang terjadi setelahnya, sehingga akan tetap berwarna merah. Oke, saya ubah lagi linknya ini di atas style. Kita save. Nah, seperti itu. Ini juga bisa ada kita tempatkan di bagian style. Nah, tidak berubah ya, karena ya ini lebih kuat, sudah di bawahnya ini important lagi. Seperti itu. Kita coba hapus importnya di sini. Nah, ya kalau seperti ini yang lebih kuat menjadi yang di style.css ini ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah, kalau tadi yang pertama adalah eksternal, yang kedua internal, yang ketiga adalah inline style. CSS yang inline berada di dalam tag HTML, tag elemen HTML itu. Saya akan menghilangkan important di sini. Oke, warnanya merah lagi. Kemudian caranya adalah dengan menggunakan atribut style. Nah, di dalam atribut style ini akan ada bukan selektor, atribut CSS yang harusnya ada di misalnya ini H1, jadi seperti ini, misalnya color. Nah, kita ubah menjadi blue, maka dia akan berubah menjadi warna yang seperti itu. Warna putih ditumpuk jadi merah, kemudian ditumpuk lagi menjadi biru, seperti itu ya. Di sini misalnya fontnya saya ubah menjadi jenis serif, akan berubah, atau kursif gitu. Serif saja akan berubah menjadi serif. Atau bagian body, seperti ini. Untuk warna kita bisa menuliskannya dengan nama warna itu, red, blue, yellow, dengan bahasa Inggris tentunya, bukan bahasa Indonesia. Kita coba bahasa Indonesia, maka tidak bisa. Seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan nilai heksadesimal dari warna. Misalnya kalau FFF itu baik seperti ini maupun yang 6 digit. FFF untuk putih, 000 untuk hitam, atau bisa dengan RGB atau RGBA. Ini red, green, blue, alpha. Ini untuk alpha, ini untuk opacity atau transparansi. Jadi kalau 1 akan jadi kelihatan, kalau 0 akan hilang, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kekuatan dari tadi? Kalau yang important itu lebih kuat, maka di sini kita coba pasang important di sini. Ini akan lebih kuat. Tetap important adalah paling kuat daripada yang ada di inline, seperti itu ya.
Jadi jika ingin style yang paling kuat berada di inline, kemudian diberikan tambahan nilai important, maka dia akan menjadi paling kuat, tidak akan terkalahkan, seperti itu istilahnya, seperti itu, tidak akan kalah tumpuk. Jadi apabila di sini saya berikan important, maka warna biru yang ada di inline style ini tertumpuk warna merah. Bagaimana cara memasukkan CSS ke HTML? Itu ada 3. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah dengan link eksternal, yang kedua adalah internal, yang ketiga adalah melalui inline ke HTML. Terima kasih. Tetap semangat.